Shalom, shalom, shalom Elohim, shalom, shalom, shalom. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim, Yesus Kristus Tuhan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya itu oleh anugerah, berkat, kasih Bapa Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim, firman yang hidup dan berkuasa. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya dapat jumpa lagi lewat udara, berbagi-bagi firman, berbincang-bincang santai. Saudara terkasih, berbagi-bagi kasih Kristus. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya itu oleh karena kasih Tuhan Bapa Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim. Saudara terkasih, kiranya biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan, kita bergembira oleh karena kasih-Nya. Saudara terkasih, sebab kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya oleh anugerah Tuhan. Saudara terkasih, pada sore ini saya akan berbagi-bagi firman yang tertulis di mana pada akhir zaman ini, saudara terkasih, masa-masa di mana anak-anak Tuhan diberikan materai ilahi pada dahinya, ada pemisahan antara kambing dan domba, antara gandum dan ilalang. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini saya akan membuka pada firman Tuhan pada Wahyu 7, saudara terkasih, ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat mata angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara terkasih, di akhir zaman ini, saudara terkasih, di mana firman Tuhan Wahyu yang ke-7 itu, kita anak-anak Tuhan yang taat dan setia, hamba-hamba Allah yang berkenan di hadapan Allah, mendapatkan materai, saudara terkasih, yaitu di dahi, sebagai tanda kepemilikan Allah, saudara terkasih, karena malaikat yang berada di 4 penjuru mata angin akan melakukan, saudara terkasih, suatu menggoncangkan, membuat angin tidak bertiup, saudara terkasih, sehingga angin tidak bertiup dari 4 penjuru mata angin, sehingga bumi dan laut dan pohon-pohonan akan hancur. Namun sebelum itu, Tuhan akan memateraikan hamba-hambanya, milik kepunyaannya, sebelum malaikat-malaikat itu menghancurkan bumi, yaitu dengan membuka materai, yaitu pencurahan murka Tuhan. Saudara terkasih,
Materai itu, saudara terkasih, ada di setiap dahi hamba-hamba Tuhan, yaitu huruf T. Saudara terkasih, ada tertulis di firman Tuhan Yehezkiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saudara terkasih, Tuhan akan memateraikan pada dahi hamba-hambanya, yaitu huruf T. Saudara terkasih, yaitu hamba-hambanya yang mengalami penderitaan, saudara terkasih, mengalami keluh kesah karena melayani Tuhan. Saudara terkasih, mereka pikul salib, mereka mencuci pakaian mereka dengan darah anak domba, saudara terkasih. Jadi di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan akan ditandai dengan materai ilahi di dahinya sebagai tanda kepemilikan Tuhan atas dirinya, yaitu hamba-hamba yang taat dan setia, yang menjadi pelaku-pelaku firman, yang telah menerima Roh Kudus, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saudara terkasih, jika telah menerima materai ilahi, saudara terkasih, maka yang telah menerima materai ilahi itu akan terluput dari segala malapetaka, dari segala bencana yang akan dilakukan oleh keempat malaikat yang berdiri di 4 penjuru bumi, yang menahan angin untuk merusakkan baik bumi, baik laut, baik pepohonan-pohonan. Saudara terkasih, dengan demikian, saudara terkasih, kita yang di akhir zaman ini, saudara terkasih, harus sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara terkasih, hidup sungguh-sungguh kita dalam penyertaan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, oleh kenaikannya, saudara terkasih, Roh Kudus dicurahkan bagi kita, saudara terkasih. Dan untuk itulah kita harus, saudara terkasih, untuk menerima materai ilahi itu, kita harus sungguh-sungguh menjadi hamba yang mempunyai pakaian yang telah disucikan dengan darah Kristus, saudara terkasih. Sebab, saudara terkasih, pada Wahyu 7 ayat 9, saudara terkasih, berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memakai jubah putih. Saudara terkasih, itulah kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah menerima materai ilahi, saudara terkasih, dengan jumlah yang tidak terhitung. Saudara terkasih, kita akan berdiri di hadapan tahta, di hadapan
anak domba Allah. Saudara terkasih, di mana di sana ada tua-tua dan keempat makhluk, saudara terkasih, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, saudara terkasih, yang mempunyai sayap 6, saudara terkasih, dan mempunyai mata yang banyak, saudara terkasih. Apakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Saudara terkasih, itulah kita yang telah menerima kasih karunia, yang kita telah mencuci pakaian kita di darah anak domba Allah, dan kita, saudara terkasih, membuat putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Saudara terkasih, itulah kita, saudara terkasih, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah mengalami penyucian, yang telah mengalami, saudara terkasih, kesesakan melalui jalan yang sempit untuk masuk kerajaan Allah. Saudara terkasih, yang telah mengalami ujian, yang telah mengalami penderitaan oleh karena kebenaran, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, sehingga mereka layak menerima pakaian putih, dan Yesus Kristus Tuhan menjadi gembala mereka yang menuntun mereka ke air yang tenang, menuntun mereka. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itulah, saudara terkasih, kita betapa kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, adalah zaman di mana penandaan bagi umat-umat kepemilikan Allah, umat-umat milik Allah Tuhan itu sendiri, saudara terkasih, di mana kita akan dipisahkan antara domba dan kambing, antara gandum dan ilalang, saudara terkasih, di mana anak-anak Tuhan yang telah menerima tanda materai di dahinya, saudara terkasih, mereka akan terluput dari segala, saudara terkasih, malapetaka yang ada menimpa dunia, menimpa bangsa-bangsa untuk mencobai manusia yang ada di dalamnya, saudara terkasih. Dan kita akan dikenakan pakaian putih, yaitu pakaian yang telah disucikan, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang baik, saudara terkasih. Itulah pakaian kita, pakaian-pakaian yang suci, yaitu kehidupan yang kudus, saudara terkasih. Itulah pakaian kita, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan kita memikul salib, melakukan kehendak Tuhan. Itulah pakaian kita, saudara terkasih, yang telah disucikan, dicelupkan oleh kuasa darah Yesus Kristus, yaitu kita bersekutu dalam penderitaan, persekutuan dalam penderitaan bersama Yesus Kristus, dan sama dalam kematiannya. Itulah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang memakai pakaian putih, saudara terkasih. Dan anak domba Allah itu, Tuhan Yesus Kristus itu, yang akan mengembalakan kita, menuntun kita ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus air mata kita. Sebab itu, saudara terkasih, pada akhir zaman ini
adalah zaman pemisahan, saudara terkasih. Zaman di mana Allah tuh Bapa Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim memateraikan setiap anak-anaknya, setiap miliknya, saudara terkasih, agar setiap milik Tuhan itu, saudara terkasih, yang mempunyai tanda, saudara terkasih, itu adalah materai, terluput dari segala malapetaka yang ada di dalam dunia ini, saudara terkasih. Sebab Tuhan akan menggoncangkan dunia ini, saudara terkasih. Itulah sebabnya, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih lagi bertekun di dalam iman, bertobat dengan sungguh-sungguh, membaca firman dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengenal Tuhan lebih lagi, saudara terkasih, akan kita beroleh roh takut akan Tuhan. Kiranya, saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin tekun, saudara terkasih. Jangan takut, saudara terkasih, apapun yang kita alami di dalam dunia ini, sebab penderitaan yang ada di dunia ini, jika kita menderita karena kebenaran, saudara terkasih, upahnya tidak sebanding dengan penderitaan kita. Dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Sebab itu, biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh, saudara terkasih, sebab kita akan memperoleh upah yang besar. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya diberkatilah kita, dan biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.